Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini saya mau bahas salah satu pengumuman ya. Pengumuman yang ada di grup Telegram ya dari Redford gitu ya. Yang teman-teman bisa lihat nih. Ini pengumumannya di sini nih, teman-teman. Oke, yaitu terkait dengan penarikan dan token REDT yang dikeluarkan oleh Redford gitu, oke? Nah, di sini ya sedikit pengantar aja dulu nih untuk orang awam gitu ya. Ini sebenarnya adalah aplikasi tipuan investasi bodong money game skema Ponzi. Oke. Jadi ketika penarikan itu macet, terus banyak alibi dan event, terus banyaknya produk-produk yang muncul, itu biasanya adalah tanda-tanda aplikasi ini mau kabur, gitu ya. Dan itu bagi saya sudah nggak heran, gitu ya. Karena sudah sering saya membongkar aplikasi seperti ini. Mungkin bagi kalian heran gitu ya. Kalian terjerumus dihasut dengan ataupun diiming-imingi janji dengan mulut manis leader kalian yang sebenarnya itu adalah niat busuk dari mulut dia. Ya, dia dapat untung dari kalian, kalian melakukan deposit. Oke, baiklah ya. Ini udah jelas tipuan lah dan juga sudah diinformasikan oleh Satgas Waspada Investasi Redford itu ilegal gitu ya. Perdagangan aset kripto tanpa izin gitu. Ini drama teman-teman ya. Bahkan ya sebelum saya baca nih ya. Bahkan nih ya, saya yang bukan pemain dari Redford ini, itu melihat drama seperti ini tuh saya pusing ya gitu ya, karena dramanya banyak ketumpuk sama dengan pengumuman-pengumuman antah berantah. Saya pusing, padahal saya bukan pemain tuh, pusing saya gitu. Apalagi kalian ya yang jadi korban dalam permainan yang seperti ini, pasti lebih pusing teman-teman. Uang kalian udah hilang ya, terus diberikan pengumuman-pengumuman yang gak jelas yang seperti ini. Oke, tujuan saya buat konten seperti ini itu untuk menginformasikan edukasi ke kalian. Kalau sebenarnya website ataupun aplikasi seperti ini tuh di Indonesia itu berserakan, sangat berserakan. Contoh yang terbesar kemarin itu ada di Binomo, sampai afiliatornya itu udah ditangkap tuh ya, Indra Kents ya. Tapi itu memang betul ya, sama-sama trading, cuman sistemnya aja yang beda. Kalau binomo itu lebih ngarahnya itu ke binary option ataupun judi lah. Tapi kalau ini trading yang pasti untung. Nah, logikanya di mana nih ya? Logikanya di mana nih? Tanda tanya untuk kita semua tuh ya. Trading apaan ya yang pasti untung? Ya jelas trading bodong yang menjanjikan keuntungan. Endingnya ya kabur gitulah ya. Nah, ini ada pengumuman ya teman-teman ya. Kita langsung aja nih biar cepat gitu ya. Di sini. Ini dari grup Telegram saya dapatkan ya. Dan juga mungkin teman-teman juga ada yang melihat ini di grup Facebook ya, gitu ya. Pokoknya sama lah gitu ya. Membuka kunci REDT tidak ada hubungannya dengan penarikan. Oke? Pahami ya? Oke, REDT itu token yang dirilis oleh broker ini, broker ilegal gitu ya. Yang saya tangkap dari REDT ini, dia bisa di-buy tapi nggak bisa di-sell, artinya nggak bisa dijual. Jadi REDT ini bisanya ditradingkan aja untuk sekarang, tapi untuk di shell itu nggak bisa. Logikanya di mana tuh? Suatu exchanger buy bisa, terus untuk shellnya nyangkut. Jadi aset kalian itu ditradingkan terus tuh, walaupun turun turunnya sampai merah tuh candlesticknya, kalian nggak bisa shell. Itu kan udah jelas rugi lah ya. Karena ada juga ya beberapa tipe trader itu ketika grafik udah turun sekian persen itu cabut uang ya, cut loss istilahnya, potong rugi
ya, biar nggak rugi. Tapi kalau nyangkut gimana tuh untuk cut loss-nya, untuk shell-nya, untuk menarik SDT-nya, terus berkurang lah gitu ya kan. Contohnya kayak kalian beli Bitcoin lah dulu di harga 900 juta. Itu nggak bisa di shell gitu sampai di harga 300 sekarang. Itu kan rugi 600 juta. Logikanya gitu ya, logikanya gitu. Cuman Bitcoin nggak kayak gitu. Ya di yang legal gitu, oke? Withdraw perlu menggunakan salah baca. Withdraw perlu menunggu Redford untuk menampilkan pengumuman terbaru. Oke? Ya, nggak jelas tuh kapan withdrawnya ataupun penarikannya. Pengumuman tersebut pasti akan menunjukkan proses penandatanganan dan informasi lainnya dan membuat semua informasi menjadi publik. Oke? Jadi yang saya pahami cuman kalimat yang ini nih. Ya, intinya withdraw nggak bisa ditarik. Untuk kalimat ini nggak ngerti ngawur ya, ngawur. Nggak ngerti saya, oke? Intinya withdraw nggak bisa sekarang, nggak tahu tuh tanggalnya kapan gitu. Di bawahnya lagi, itu tidak tergantung pada apa yang disebut 14 hari. Artinya withdraw itu tidak tergantung di 14 hari mundur kemarin, pahami ya? Karena kan kemarin informasinya 14 hari lagi bisa melakukan penarikan ya. Itu nggak bisa ditarik setelah 14 hari gitu ya. Nah ini baca nih, 14 hari adalah syarat membuka REDT, bukan syarat untuk membuka kunci penarikan. Ini udah jelas ya, penarikan kalian di 14 hari yang dijanjikan ke belakang, itu nggak bisa. Nggak jelas kapan. Ya, waktunya nggak jelas. Nah, di sini saya mau ngajak kalian berpikir proporsional. Saya kan selalu ngajak kalian berpikir secara logika proporsional. Di mana letak proporsionalan dari Redford ini ya, menyebutkan waktu withdraw itu dengan mundur. Arti kata gini, katanya kan 14 hari mundur gitu ya. Katanya kemarin tanggal 28 ya. Tanggal 28 itu mundur di tanggal 11 kalau nggak salah saya hitung. Ya, dia cuman bilang kata-katanya 14 hari. Ya, ini memang bukan masalah yang besar gitu ya. Ini masalah keprofesionalan mereka dalam memegang uang kalian gitu. Dari sini kelihatan mereka itu nggak profesional gitu ya. Ini 14 hari dijanjikan, 14 hari ke belakang. Ya, mundur waktunya. Logikanya kalau dia profesional itu langsung ditetapkan tanggal berapa sih bisa withdraw. Misal tanggal 11, to the point aja, nggak usah 14 hari ke belakang. Betul nggak? Betul nggak? Betul ya. Itu kan letak keprofesionalannya. Atau di tanggal 12 atau di tanggal 13. Itu the point aja gitu. Jangan 14 hari ke belakang. Itu kan membuat orang ngitung kalender loh. Betul nggak? Betul lah, ya kan? Kalian ngitung tuh tanggal 29, 1 hari, tanggal 30, 2 hari. Nah, gitu terus sampai tanggal hari ke-14 tanggal berapa tuh? Ya. Dari situ udah kelihatan tidak profesional. Nah, ini yang bagus nih untuk dibahas nih. Ya, ini sambungannya yang tadi ya. Syarat untuk membuka penarikan adalah setelah uji coba pertama. Nah, di sini kita nggak ngerti nih. Saya nggak ngerti, sumpah. Saya nggak ngerti uji coba pertama itu apa. Kalian, saya yakin untuk para pemainnya juga nggak ngerti nih setelah uji pertama ini apa. Ujian sekolah. Nggak ngerti saya, oke? Kalimat berikutnya. Nah, ini kalimat yang kunci ini ya. Redford secara alami akan menunjukkan pengumuman, oke, koma. Mungkin besok, mungkin lusa. Ini tidak pasti, artinya ya, ini udah kelewatan loh drama kalian ya. Kelewatan, sumpah ya. Nggak ada bedanya dengan ROBD yang udah kabur ya. Untuk pengumuman penarikan itu tidak pasti kapan tanggalnya. Ya, kemarin katanya di tanggal 14. Mundur. Ternyata 14 itu adalah terkait REDT yang bisa di shell. Oke, paham ya?
Udahlah, jangan percaya lagi dengan Red4 ya. Kalian itu udah jadi korban gitu. Nah, ada nih satu komentar yang terkait dengan pengumuman itu. Dari Tirnato Semeru. Oke. Bisa jadi, kata dia. Mungkin bisa jadi itu menganggap iya informasi saya gitu ya, paham ya. Kemarin janji kalau tembus $10 tokennya, penguncian akan dibuka. Bisa jual ke USDT. Artinya bisa di shell. Ya. Bisa di shell ke USDT. Dan bisa ditarik. Itu logikanya itu tuh kalau di Indodax gitu ya. Bahkan di Indodax tuh kapanpun kalian mau shell ya bisa aja gitu loh. Paham ya maksud saya ya. Terus di sini penguncian akan dibuka bisa dijual ke USDT setelah tembus. Ternyata nggak bisa dibuka juga puyeng deh. Nah, nih ya. Udah sampai 10 REDT dolar. Itu pengunciannya nggak dibuka juga. Jadi, Bapak ini, Tirnatos Semeru, itu pusing dan puyeng. Ya, gini Pak ya. Saya sebagai yang bukan pemainnya aja itu pusing loh dan puyeng lihat drama yang seperti ini, apalagi Bapak sebagai pemain. Oke, selanjutnya komentar yang sama dengan atau ada terkaitannya dengan pengumuman yang tadi. Dari Galang Gilang. Lucu nggak bisa jual REDT tapi candle merahnya turun. Turunnya mayan, juga grafiknya. Koin siluman bisa aja ngelawaknya. Kalau udah scam aja, kenapa masih banyak drama Red4? Apa masih belum puas nipunya? Nah, betul, ya. Ini betul nih komentarnya dari Galang Gilang. Red4, komplotanmu belum puas gitu ya, menipu orang gitu ya. Nah, ini kata kunci dari komentar ini nih. Lucu nggak bisa jual REDT, tapi candle merah turunnya mayan. Nah, jadi itu nggak bisa di shell, tapi bisa cuman nyangkut di trading. Aduh, itu kalau kayak gitu ya, itu udah jelas lah ya, exchanger dari Red4 ini nggak betul. Gitu mana ada tuh ya ketika orang mau shell asetnya ke saldo, ke USDT, ataupun ke, kalau Indodax itu ke rupiah, kalau ke pintu juga rupiah, itu di mana letak logikanya kalau nggak bisa di shell, tapi buy bisa, store uang bisa, tapi shellnya nggak bisa. Logikanya di mana? Oke, ini udah jelas penipuan. Jadi saya harap kalian supaya nggak terjerumus ke money game skema ponzi-nya untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.